Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi tausiah pada malam ini insyaallah yang akan disampaikan oleh Ustaz Saruddin SPD MA. Para Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersikukuh menundukkan diri mengharap Allah ridha dengan ibadah yang kita kerjakan. Seraya kita berusaha dan berjuang untuk tetap menjadi abdan syakur. Sebagai seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan tidak menyalahgunakan nikmat, apalagi mengkhianati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak tergolong menjadi manusia yang merugi, sebagaimana Allah katakan, wal innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, sungguh manusia itu benar-benar rugi, kecuali yang memelihara imannya, istiqomah dalam beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan tentunya sabar dalam mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, di antara kerugian yang paling banyak diderita umat ini yaitu kita sering melewati kesempatan yang Allah berikan. Allah siapkan pahala yang begitu banyak, begitu besar, kita lewatkan, padahal itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari puasa Ramadan, ketika ditambah 6 hari bulan Syawal, maka Allah memberi bonus besar, seolah-olah kita puasa 1 tahun penuh. Begitu juga dengan membaca Al-Quran 1 huruf saja mendapatkan 10 pahala, tapi banyak yang melewatkannya jemaah. Begitu juga dengan sedekah, Allah janjikan 700 kali lipat bagi yang ada di lapangan rezeki, tapi terkadang terlewatkan begitu saja. Ketika kesempatan itu habis, kita meninggalkan dunia ini, orang yang kekurangan amal ini barulah yang menyesal. Apa katanya? Ya Allah, berikan saya sekejap saja, sesaat saja ya Allah, sebentar
rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan manusia nanti berkata, ini menurut data Global Muslim Population hari ini, jumlah manusia di dunia ini sekitar 8,1 miliar jamaah. 8,1 miliar. Yang mengaku beriman kepada Allah hanya 2 miliar, yaitu 25% saja. Bayangkan, nanti di hari akhirat nanti orang-orang ini akan berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja saya menjadi tanah saja. Rugi, kata Allah. Oleh karena itu, di ayat lain Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu bodoh. Manusia itu zalim. Ini bukan kata saya tapi kata Allah. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalim kepada dirinya sendiri dan bodoh. Kenapa jamaah Allah katakan bodoh? Karena kita memikul amanah, tetapi kita langgar amanah itu, yaitu amanah ibadah, amanah khalifah, amanah wahdiyah atau titipan. Semua ini titipan yang Allah serahkan sementara kepada kita. Tetapi manusia banyak yang melanggarnya. Oleh karena itu Allah katakan rugi manusia itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 hari yang lalu, hari Kamis sore kemarin, jamaah haji kita dari Pulau Seribu telah berangkat menuju tanah suci. Alhamdulillah. Dan kita doakan semoga mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu kita yang tinggal di sini, apa persiapan kita? Apa yang akan kita kerjakan? Ini sebuah pertanyaan untuk mengawali ceramah singkat ini. Yang tidak merasakan ihram dari miqat, tidak merasakan wukuf di padang Arafah yang dimana Allah membangga-banggakan hambanya di hadapan para malaikat, yang tidak merasakan tarwiyah di Mina, kita tidak merasakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kita tidak merasakan sa'i berlari-lari dari Safa ke Marwah, kita juga tidak merasakan tahallul. Apa yang kita lakukan di sini? Yang sama-sama kita tahu, orang yang haji mabrur itu balasannya adalah surga. Kata Rasul, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan jamaah, orang yang haji mabrur itu ketika dia pulang kemari, raja'ata yaumi waladathu ummuh, dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Namun kita yang tinggal di sini, yang tidak mendapatkan itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang Allah berikan kepada kita? Jangan sedih jemaah. Sekarang kita sedang memasuki bulan yang mulia, di mana amalan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan, terutama di 10 hari awal Zulhijjah. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul asr. Tidak ada hari yang paling Allah cintai orang yang beramal saleh di dalamnya kecuali pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini kesempatan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi 10 hari ini? Walal jihad fi sabilillah, kata Rasul, tidak. Bagaimana jamaah? Pahala jihad tidak dapat menandingi 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Bahkan ada yang mendesak Rasulullah, bertanya lagi. Maka Allah membuka cakrawala sahabat yang bertanya ini. Ada yang menyamai pahala jihad. Kalau seandainya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah ada pahala yang bisa menandingi jihad? Kemudian Nabi menjelaskan, kalau seandainya engkau mampu, orang pergi ke jihad, kemudian engkau pergi ke masjid, lalu sholat tanpa henti, puasa tanpa berbuka, sampai yang jihad itu kembali ke kampung halamannya, itu baru bisa menandingi pahala jihad. Ini kata Nabi, begitu besar pahala jihad. Tetapi 10 hari di awal bulan Zulhijjah, walal jihad fi sabilillah, kata Rasul, bahkan lebih, ini pahalanya ini lebih afdal daripada jihad. Oleh karena itu, kita yang tinggal di sini, yang tidak melakukan haji, mari kita mempersiapkan diri berlomba dalam kebaikan dengan para jamaah haji. Apa yang akan kita lakukan? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam momentum 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbarui taubat kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mari kita bertaubat. Ini taubat ini adalah pintu awal membersihkan hati kita. Bisa jadi jemaah, kita sering masbuk ke masjid, kita sulit melaksanakan qiyamul lail, kita sulit mengkhatamkan Al-Quran, bahkan kita sering melalaikan sholat. Bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, pintu yang pertama kita mesti bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah bertaubat. Nabi SAW ingatkan kita, ketika kita melakukan satu saja dosa, maka akan membuat titik hitam di hati. Ketika kita bertaubat, maka titik hitam itu akan bersih. Namun ketika kita mengulangi dosa, kita tidak bertaubat terus dalam maksiat, maka titik hitam itu akan semakin bertambah mengotori hati kita, sehingga menutupi hati kita, menutupi jantung kita. Oleh karena itu, maka apapun yang disampaikan kebaikan-kebaikan tidak dapat masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah bertaubat, apa yang harus kita lakukan? Mari kita tinggalkan maksiat. Mari pasang niat, lalu kita perbanyak, kita jaga waktu salat wajib berjamaah, perbanyak salat sunnah, perbanyak berzikir, baik itu ketika duduk, berdiri maupun berbaring, perbanyak bacaan tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan selalu kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Karena di 10 hari awal Zulhijjah ini Allah sangat cinta orang yang beramal soleh di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, mari kita berbanyak juga membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga puasa sunnah. Apalagi nanti ada satu hari di 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Orang yang puasa Arafah pada hari
Jamaah, kemudian apa lagi yang ada di dalam bulan Zulhijjah? Apa keutamaannya? Yang kedua, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari besar yang kita sebut dengan ibadah kurban. Kata Nabi, man ma'amila bin Adam yawman nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min firaqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar, pada hari Idul Adha, hari tasyrik pertama, tasyrik kedua dan tasyrik ketiga, kecuali min firaqatid dam, kecuali menyembelih hewan. Apa keutamaannya jemaah? Kata Nabi, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Semua binatang yang kita korbankan itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bagaimana keadaan datangnya? Biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya. Wa adlabiha, lengkap dengan kuku-kukunya. Wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya. Mereka akan datang semua jemaah. Mereka akan membela kita. Di saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan. Tidak ada yang mampu memberi syafaat seorang pun kecuali yang diizinkan Allah. Seolah-olah binatang yang kita korbankan ini akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, si fulan menyembelih kami karena-Mu, si fulan memotong leher kami karena taat kepadamu, ya Allah. Lepaskan mereka, ya Allah. Ampuni mereka, masukkan mereka ke surga-Mu, ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, wa inna darah yang menetes jatuh ketika kita menyembelih hewan kurban ataupun hewan kurban kita disembelih. Waktu dipotong, bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka baraka, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Sebelum darah itu jatuh, mengalir, menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kata Nabi, faqibu biha nafsa, sucikanlah dirimu dengan banyak korban. Maka Nabi berkorban setiap tahun. Fasalli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Hukum perintah berkorban, ulama berbeda pendapat jamaah. Ulama Hanafiyah mewajibkan bagi setiap orang yang mungkin. Ini sesuai ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang mampu beli kurban tapi tidak mampu, maka kata Nabi mengancam, jangan datang ke masjid ini, jangan datang ke musalla kami. Makanya mazhab Hanafi mewajibkan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau mazhab Hanafi mewajibkan kurban, maka tiga mazhab lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah kifayah dan sunnah ain. Sunnah kifayah itu apabila dalam satu keluarga kepala keluarganya sudah berkurban, maka tegurlah anggota keluarga lainnya untuk berkurban. Sedangkan sunnah ain, setiap pribadi yang mampu maka dia kena kurban. Suami PNS, istri P3K, anak juga ASN, ini mesti berkurban. Oleh karena itu kata Nabi, setiap tahun itu setidaknya ada dalam satu keluarga itu berkurban. Jamaah yang mulia, namun walaupun ada perbedaan pendapat di dalam berbagai mazhab, jumhur ulama sepakat, ada satu kesepakatan, wa yaqra'u tarkuha lil qadir alaihi, makruh hukumnya bagi yang mampu beli kurban tetapi tidak mampu berkurban. Lalu
menurut fikih ini penting kami sampaikan jemaah. Menurut fikih yang mampu itu siapa? Ukuran mampu itu bagaimana? Kalau dalam mazhab Hanafi, orang dianggap mampu berkurban jika memiliki harta senilai 200 dirham, sudah mencapai nisab harta mal, maka dia wajib kurban dan tidak mengganggu kehidupannya. Dia tidak hidup mudarat setelahnya, maka ini wajib kurban. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini mungkin kita semua kena anjuran kurban. Mazhab Syafi'i tegas dalam hukum kurban. Apa dikatakannya? Apabila kita mampu bertahan hidup, Idul Adha, Lebaran kedua, ketiga, keempat sampai hari tasyrik yang keempat, kita ada uang, bisa hidup, ada uang beli kurban, maka kita kena kurban. Ini contoh. Kita punya uang 3 juta. Pada hari raya Idul Adha kita ada harta 3 juta. Ada harta 3 juta, mungkin harta itu ada sepeda motor kita, ada tabungan kita, ada hasil panen kita. 3 juta. Beli kurban 2.500.000 kira-kira kita sanggup bertahan hidup sampai hari tasyrik keempat, maka kita kena wajib kurban. Kita kena sunnah kurban, bukan wajib, sunnah kurban. Ini menurut mazhab Syafi'i. Semua kita punya harta, semua kita kena anjuran kurban kalau menggunakan mazhab Syafi'i ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan menurut mazhab Maliki dan Hambali, orang yang mampu, yaitu ketika dia ada uang membeli kurban dan tidak menimbulkan mudarat setelah dia membeli kurban itu. Dan yang menarik, kedua mazhab ini, Maliki dan Hambali, apa katanya? Lawis taqa'a ayyastadin istadah. Kalau seandainya kita yakin sanggup membayar hutang, dan waktu itu kita mau beli hewan kurban, kita tidak punya uang, maka berhutanglah, kata mazhab itu. Boleh kita berhutang dengan catatan kita yakin mampu membayarnya. Bulan depan ada keluar gaji, mungkin kita pinjam 2.200.000 kepada teman, lalu kita berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam desa air dingin ini lebih kurang 1.000 kakak. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, satu keluarga kena kurban, diniatkan untuk satu keluarga, maka ada 143 ekor. 143 ekor. Oleh karena itu, ini masih ada kesempatan. Segera kita daftarkan kepada panitia-panitia. Harta yang ada di rumah keluarkan. Bila perlu sepeda motor kalau buat jual satu, tinggal satu, berkurbanlah dan niatkan atas nama keluarga, jangan atas nama diri sendiri. Karena sunnah kurban itu menurut mazhab Syafi'i bisa menggunakan sunnah kifayah dan sunnah ain. Apabila dalam satu keluarga tidak mampu semua, maka cukup satu saja. Mungkin demikian ceramah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terakhir, untuk apa kita berkorban? Maka ini sebagai bentuk wujud syukur kita. La'allakum tashkurun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, maka berkorbanlah kita semua. Demikian, semoga bermanfaat